Anda? Balas dendam? Atau urusan yang belum selesai? Di manakah arwah yang hadir pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya aku panggil semuanya boleh kasih producer eksekutif Bapak Jonathan HM. Selanjutnya produser kita ada Bapak Bambang Drias. Selanjutnya sutradara hebat kita, mari kita sambut Bang Ivan Bandito. Halo, welcome Bang Ivan. Selanjutnya mari kita sambut dia, aktor yang hebat, Julian Kunto. Berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Julian Kunto. Wow. Selanjutnya Annette Edwarda. Cantik sekali. Halo Annette. Selanjutnya Naura Hakim. Badai sekali rambutnya ya. Wow, cantik sekali. Selanjutnya Irsya Dila. Welcome. Nah, ini dia, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang hangat. Mari kita sambut, inilah dia, Joshua Suherman. Welcome Kak Jojo. Nah, last but not least, let's give it up for Sarah Beatrix. Kok lari dia? Kok lari? Halo, bener di sini. Kenapa kebingungan? Oh enggak, benar kok. Ini di sini sudah hadir semua rekan-rekan media, teman-teman yang siap menyambut teman-teman semua dalam film Arwah tentunya ya. Oke, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk all cast and crew. Terima kasih banyak tentunya sudah hadir pada hari ini. Yang di sana sudah siap? Siap. Di sini sudah siap? Siap. Oke, kita hitung mundur bareng-bareng ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Inilah dia official poster of film Arwah. Luar biasa sekali. Baiklah, untuk itu kami persilahkan untuk dapat mengambil foto terlebih dahulu ya. Semuanya melihat di area-area yang mungkin estetik gitu ya, yang indah gitu. Jangan di tengah-tengah ya. Nanti nggak kelihatan ya gambarnya. Silakan, mungkin boleh berurutan setelah Pak Jonathan, dilanjutkan oleh Bang Ivan, dilanjutkan oleh Bapak Bambang, Sarah, Kak Jojo, dan juga teman-teman yang lainnya ya. Luar biasa sekali tentunya. Ini saya penasaran banget kira-kira apa makna dari poster ini ya. Kenapa dirubah dari yang awalnya gambarnya boneka, terus sekarang ada seseorang perempuan yang ya serem banget ya. Mungkin tadi juga pada saat kita masuk sudah mendengarkan suara-suaranya yang minta ditemenin gitu ya. Saya penasaran banget akan seperti apakah kira-kira kalau posternya sudah semencekam ini, apakah jalan ceritanya juga? Apakah film ini mampu bersaing dengan film horor lainnya? Nah, sama-sama akan kita tahu dari rekan-rekan semuanya. Silakan, Kak Jojo sudah tanda tangan? Sudah. Tanda tangan 2 kali lagi, Kak? Mungkin maksudnya tanda tangan di sini, Kak. Saya ngefans. Oke, sudah semuanya, kita foto terlebih dahulu ya. Nah, dilanjutkan dengan Naura Hakim. Kakak cantik yang rambutnya badai ini, spill hair care-nya dong, Kak. Oke, selanjutnya ada Irsya Dila. Kita berikan tepuk tangan dulu semuanya. Dan berikutnya ini dia ya. Dia salah satu aktor yang saya juga cintai banget semasa kecil saya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Joshua Suherman. Kak Jojo. Woo. Last but not least, Sarah Beatrix. Yeay, selamat bergabung kembali semuanya. Terima kasih banyak tentunya sudah hadir pada hari ini. First of all, I would like to say thank you so much for being here. Kira-kira gimana sih perasaannya hadir? Bisa kita bikin launching untuk trailer dan poster official ini, jadi udah nggak ada sembunyi-sembunyian lagi gitu. Jadi semua orang bisa lihat semuanya gitu. Semuanya jadinya bisa menyaksikan ya. Kalau dari Bang Ivan sendiri gimana perasaannya? Puas gak nih sama hasil dari trailernya tadi?
Ya, terima kasih. Ya ini penantian yang cukup panjang ya. Ya cukup panjang untuk menunggu momen ini, jadi kepuasannya terbayar semuanya. Gitu. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan semuanya. Nah, ini yang tadi juga saya sudah tunggu-tunggu. Saya kepengen tanya langsung mungkin sama Pak Jo. Untuk trailernya sendiri sebenarnya yang kita spill itu untuk jump scare itu masih kecil sekali gitu ya. Jadi memang kita masih simpen lah untuk di filmnya full movie-nya gitu. Jadi jangan lupa untuk nonton itu karena akan kita merasakan experience-nya lah untuk jump scare yang lain. Kemudian untuk warna merah ya. Memang saya sukanya warna merah sih. Oh, aduh, sukanya warna merah ya. Berarti Personal banget ya. kayaknya. berarti Pak Jonathan nih orangnya bisa dibilang dominan. Kan orang-orang yang suka warna merah tuh adalah orang-orang yang cukup dominan ya. begitu ya? Iya. Iya, jadi memang dari selain personal gitu, memang saya melihat merah itu catchy, gitu ya. Jadi ya semoga orang kalau misalnya ke bioskop juga bisa langsung lihat posternya gitu dan pengen gitu untuk nonton film ini. Nonton film ini. Iya, dan setuju banget ya, apalagi kalau misalnya warna merah memang biasanya identik dengan film-film horor, film-film yang menyeramkan juga ya. Nah, kira-kira apa sih kekuatan dari film ini yang menjadi pembeda dari film-film horor yang lain, Pak Jonathan? Nah, ini memang terus terang film ini berbeda dengan film horor yang lain karena kita tidak mengambil jurusan ke mistis atau ke yang sekarang lagi rame mungkin ke budaya-budaya gitu, tapi memang ini sangat relate dan mungkin bisa jadi jadi inspirasi untuk yang lain karena ini relate banget sih. Ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Oh, berarti settingnya cukup dekat juga ya dengan keseharian kita ya? Ya, ini bukan satu budaya aja gitu. Sebenarnya ini sih universal gitu. Tapi memang menariknya di situ sih kita bikinnya. Wah, menarik sekali. Kalau tadi berbicara mengenai setting dan juga tentunya latarnya, ini mungkin pertanyaannya akan menjurus kepada sutradara kita ya, Bang Ivan ya. Kalau dari Bang Ivan sendiri, tadi kan setting. Wow. Ya oke. Sebenarnya kalau bicara masalah relate, kita bicarakan di film ini ada sebuah hubungan antar keluarga, itu aja yang lebih mendekatkan personal karakter yang ada di sini gitu. Kalau bicara horor sih memang sebenarnya treatment horor sama aja gitu ya, sama gitu, pasti nggak akan jauh dari jump scare. Nah, kebetulan memang di awal kita coba membahas apa sih yang kalau dibilang kita paling beda nggak juga gitu, karena saya yakin semua itu sifatnya repetisi, pengulangan gitu, jadi nggak ada film yang original memang tidak pernah dibikin. Nah, cuman memang itu tadi gitu, kita coba menyambungkan apa nih yang terjadi dalam sebuah hubungan keluarga kakak beradik dengan orang tua gitu, yang bisa kita mainkan gitu untuk dari sisi ketegangannya lah, horornya seperti itu. Jadi sebatas itu sih ya. Jadi ada melalui teori-teori jump scare seperti itu, enggak seperti itu ya. Artinya kalau kita bicara unsur suspense itu kan, suspense itu banyak subnya gitu, jadi nggak cuma suspense harus ada actionnya gitu. Perdebatan antara keluarga itu juga bisa menjadi sebuah unsur suspense menurut saya gitu, jadi itu juga kita kemas gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dimaksud Pak Jo mungkin relate dengan kita gitu, bagaimana hubungan antara kita antara kakak dan beradik gitu. Kalau banyak kan film drama yang antara kakak beradik, nah, ini kebetulan di genre ini unsur seperti itu. Memainkan unsur-unsur drama antara kakak dan juga adik ya. So far dalam proses penyutradaraannya ada nggak sih tantangan yang bisa mungkin diceritakan kepada kita semua di balik in the making of film Arwah ini, Bang Ivan? Ini mati-mati. Punya saya. Nggak usah. Saya punya sendiri. Oh iya, baik. Baik. Ya, Punya sendiri cenah. Ini pada dasar ini film horor pertama saya. Ini film kedua, film layar lebar kedua saya setelah saya 25 tahun berkarya. Saya dikasih kesempatan untuk ngerjain film kedua saya bergenre horor, dan ini genre horor pertama saya. Kalau bicara tingkat kesulitan,
buat saya treatment syuting itu sama semuanya. Memang tingkat kesulitannya saya sama Pak Jo ini dari awal gimana cara nakutin orang ya, itu aja yang, karena kita ini sebenarnya orang-orang lucu ya Pak Jo ya, kita sukanya ketawa bercanda, tiba-tiba disuruh bikin nakutin orang, itu ada beberapa hal yang beda. Kalau Bapak ini kan memang ahlinya nih, ahlinya nakutin orang kayaknya gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan ya, khususnya untuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan teknis seperti itu gitu. Selebihnya ya saya menikmati aja syuting itu, menurut saya sama seperti saya beribadah gitu. Jadi Waduh, gimana tuh maksudnya? nah, nanti kita ngobrol di luar aja itu. Mau Akhir itu nanti. mau ikut juga ya? Seperti itu ya gitu, artinya memang, tapi balik lagi bahwa mudah-mudahan nanti ini bisa diterima ya Pak Jo ya dengan penonton gitu, bahwa kita coba berusaha menyajikan sesuatu yang warna lain lah gitu, dengan warna-warna yang agak sedikit berbeda. Melihat ke belakang ini kan banyak horor yang memang kalau menurut saya itu hampir setipe semuanya gitu, polanya hampir setipe gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa diterima film Arwah ini, dan penonton bisa mendapatkan sebuah pesan tentang betapa pentingnya saling menyayangi antara kakak beradik itu juga. Luar biasa sekali pesan yang begitu. Kepada Pak Jonathan, Bangun Pagi Pictures, mempercayai saya sebagai distribusi film ini. Nah, ada beberapa strategi memang. Saya sebelum saya menjawab tadi yang merah tadi. Kenapa merah? Menurut saya itu merah berani. Berarti ini produsernya nih nekat, saya berarti. Berani. Produser pertama bikin film ya, ya dengan ya oke lah itu. Untuk strategi marketing itu biasanya saya bikin film itu ya bener tadi diucapin Mas Bandito sama Pak Jo, itu emang film yang saya bikin itu kan berhubungan dengan dukun, terus sudah gitu hantu, terus mungkin nextnya ini sekalian juga saya informasikan sedang produksi Hajatan Setan. Tapi film ini menurut saya itu beda. Kenapa? Kalau kita lihat film-film yang lagi rilis sekarang itu memang monoton film-film kayak gitu. Ketika Pak Ju datang ke tempat saya, menurut saya menarik. Nah, menarik kenapa? Kita nggak bisa memandang film itu karena nggak ada formulanya. Film itu laku atau enggak itu. Banyak film yang saya tidak menyebutkan judul dan PH-nya, film di sini flop. Ternyata di luar negeri lumayan. Dan itu buat income eksekutif produser juga lumayan gitu loh. Nggak harus bermain di domestik lah. Nah, ketika saya ketemu Pak Jo saya ajak berkeliling Asia waktu itu. Saya ajak ke Thailand, Vietnam, Malaysia, ya kan. Nah, di situ melihat film-film itu memang penuh dengan selektif yang ketat ya, karena distributor tidak mau mengeluarkan biaya besar ketika kualitas film itu kurang. Nah, akhirnya saya sama Pak Jo, saya coba untuk bikin strategi pemasaran selain di Indonesia, ya kan. Coba kita bikin sesuatu yang baru nih. Habis itu saya ke Vietnam ya Pak, ya terakhir. Hanya ya alhamdulillah film kita diterima sama mungkin bisa lihat Mockingbird itu mungkin sekarang lagi happening lah untuk dunia film untuk di Indonesia karena dia distributor besar juga, dan kita juga dapat slot itu di tanggal 12 kita rilis di Malaysia. Itu mungkin nextnya Vietnam, Thailand sama Kambodia yang pasti saya bisa rilisin. Dan alhamdulillah ini lagi propose di Singapura sama Turki. Wah, gitu. Luar biasa sekali. Berarti film ini tentu Ini semua tadi senangannya penantian lama ya, udah 2 tahun akhirnya tayang juga. Ya mudah-mudahan ini menjadi tontonan yang bisa menginspirasi banyak filmmaker di Indonesia. luar biasa, tentunya bisa menginspirasi banyak filmmaker di Indonesia. Nah, kalau misalnya yang namanya menginspirasi kan berarti ada part-part yang mungkin bisa dibilang memantik. Kira-kira part apa dari film ini yang bisa memantik masyarakat Indonesia bahwa kayak wah keren nih film ini nih. Tadi base dari konflik keluarga ya, saya tadi mengutip saudara, konflik keluarga yang dikemas secara horor yang tidak hahaha dengan jump scare doang, dan plot twistnya di sini saya nggak bisa baca, ntar spill.
Itu memang sangat menarik. Oke. Tentunya akan sangat menarik dari segi drama keluarganya ya. Betul. Karena biasanya kalau sekarang ini kan banyak Gen Z, milenial yang merasa bahwa kayak isu yang paling dekat sama kita adalah isu keluarga. Dan mungkin kita bisa mendapatkan pembelajaran atau mungkin pesan moral dari Iya. situ ya. Perpaduan horor dan drama keluarga. Kalau Mas Julan di sini jadi apa? Jadi di sini karakternya Ujang. Ini cuma potret masyarakat Indonesia yang masih percaya dengan klinik, yang kebetulan secara hubungan emosional dengan abah, dengan orang tua mereka ini dekat gitu, dan anak saya kebetulan orang yang selalu dirasuki lah gitu. Oh, wow. Oke. Jadi di sini jauh lebih dekat dengan sosok siapa tadi? Anaknya yang Ujang. sering Iya, saya jadi Mang Ujang, warga desa lah. Ini potret masyarakat Indonesia ya. Oke, berarti sangat dekat dengan kearifan lokalnya Betul. juga ya. Luar biasa sekali. Oke, tentunya kita sudah tidak sabar juga melihat seperti apakah dari Jerman. Itu namanya Jadi yang neneknya masih hidup atau enggak? udah almarhum. Oh, apakah kepanggil mungkin bersama dengan kita Arwah hari ini? nenek udah Arwah-arwahnya. kayaknya. Ada ya, ada juga ya. Apakah dia merasuki lewat boneka-boneka tadi mungkin? Astagfirullah. Gitu ya. Anet, gimana hari ini perasaannya udah nonton langsung official trailer dan juga posternya? Kamu puas gak melihat semuanya? Halo, selamat siang dulu ya semuanya. Aku sapa dulu ya. Kayak terima kasih udah datang hari ini. Jujur ini pertama kali kita semua cast nonton trailernya. Belum pernah di-spillin juga sama Pak Jo. Emang benar-benar kayak enggak akan ada waktunya kalian nonton trailer. Jadi perdana kita lihat. Perdana ya. Wow. Perdana sebagai cast kita lihat dan cukup kaget karena aku suka Suka ya? Puas kayak, banget dengan hasilnya. maksudnya untuk pertama kali kita ngelihat kan ada beberapa trailer yang kalau kita lihat kita masih nggak ngerti ini maksudnya apa sih, tujuannya apa, Jalan ceritanya ceritanya ya? gimana sih. Tapi pas tadi aku nonton, aku tuh udah tahu, bukan karena aku main juga ya tapi aku kayak iya Agak aku- pick me ya dia ya? iya aku pick me banget. Agak pick me gitu tadi dia. Bukan karena aku main juga ya? Enggak, maksudnya kan karena aku udah main dan aku udah tahu ceritanya, jadi kayak aku iya. paham. Tapi karena ini sebagai kacamata penonton, aku tuh Kacamata ngeliatnya netral kamu netral ya? Betul. Aku paham Dengan pastinya. ini ya, dan puas juga ya. puas Kamu di juga. sini sebagai apa berperannya? Aku di sini sebagai Momo. Momo itu siapa? Momo itu ada deh. Nanti nonton aja. Bentar, tapi Momo ini adik atau kakak? Ada deh. Enggak, ini gimana ya? Soalnya ini menuntun kepada pertanyaan berikutnya. Nih kalau dia nggak jawab adik atau kakak, saya nggak bisa jawab nih. Saya nggak bisa bertanya nih. Adik atau kakak? Pokoknya aku salah satu anak dari 4 bersaudara, 5 ya kita ya, 5 bersaudara. Oh, oke. Aku kakak, bisa jadi kakak, bisa jadi adik. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tadi kan karena ini balik lagi ada family dramanya. Kalian juga mungkin ada brotherhood, sisterhood di sini Iya. ngebangun chemistry dengan kakak-kakak kamu ini dan saudara-saudara kamu ini seperti apa sih, Anet? Makasih. Jujur untuk membangun chemistry bersama cast-cast di sini aku tidak terlalu susah karena yang di ujung saya lagi minum. Naura itu kebetulan teman deket aku sebelum syuting. Pas kita dikasih tahu kita satu film bareng, kita udah happy. Terus ketemu oke, sama bestie, Sarah, gitu udah kayak ya. bestie, kita syuting Akhirnya bareng. syuting bareng gitu ya, kerja bareng, Iya, terus cuan bareng. Ketemu Jojo, ketemu Irsyad, dan ketemu Sarah juga yang ternyata mereka anaknya pembawaannya juga asik banget. Yang kayak wah ini nggak susah sih aku bangun chemistry. Apalagi kan kita anaknya ekstrovert semua ya. Oh, ekstrovert. Kamu zodiaknya apa? Gemini. Oh, Nggak usah dibahas zodiak. Oh iya. Nggak, biasanya Gemini itu muka dua ya, gitu ya. Cuma di depan aja gitu kan. Jadi gini kan. Enggak. Bercanda. Enggak. Tapi kan biasanya Gemini itu public enemy. Iya, sebenarnya nih aku lagi pakai topeng yang lain sih. Iya. Di belakang ini sih mereka nggak ngobrol sih, tadi aku lihat ya, nggak ngobrol. Ini manis-manis orangnya. Karena tuh emang kita ada kayak acting coach juga, Om Jali. Jadi ada satu momen kita dikasih apa sih kita dikasih tuh? Enggak. Ya bukan reading. Satu
heart. Iya, intinya kita digabungin di satu ruangan, terus kita dikasih satu metode, itu maksud aku. Satu metode dari Pak Jali. Nama metodenya keterbukaan, tapi aku akan nge-spill gimana kita bawainya. Terus dari situ kita semua tuh langsung kayak, oh oke, gue paham lo, oke kita bisa jadi kakak dan adik. Sampailah ke bawah ke film, kita sangat menyayangi satu sama lain. Catat teman-teman, namanya Jali. Kalau pengen tahu metode keterbukaan, kita cari Jali bareng-bareng ya. Terima kasih banyak Anet, boleh kita berikan tepuk tangan. Sekarang mau jawab pertanyaannya. 10 ya biar dapat fee. Biar dapat fee. Oke, 10 ya. So far kayak gimana? Kamu melihat dari posternya juga, suka nggak? Puas nggak nih? Jujur aku nggak expect seserem ini sih Kak. Mhm. Itu karena dari awal tuh dikasih posternya kan yang cuma megang boneka doang. Boneka ya. Terus kita semua cast tuh nggak ada yang tahu kalau ternyata posternya menjadi seperti ini. Mhm. Gitu. Jadi tadi pas ngeliat kayak kok rada serem ya Wak. Oh iya Wak, iya. Bener-bener serem banget Wak ya. Tapi kalau ngomongin tentang serem nih gitu ya, kan kalian tentunya di film horor gini udah biasa dong ada yang namanya adegan-adegan yang menyeramkan, yang jump scare atau adegan yang memang membutuhkan kalian itu bener-bener bisa fokus dan bisa masuk ke energinya itu sendiri ya. So far pada saat proses syutingnya kamu ada mengalami mungkin kegiatan-kegiatan mistis kah? Atau pengalaman-pengalaman yang menyeramkan kah? Atau mungkin ternyata kamu dihantui selama proses film ini sesuai dengan mungkin namanya film arwah gitu. Diceritain mungkin ke kita kayak gimana? Oke. Ini tuh film horor pertama aku. Terus pas pertama kali aku dapet ini aku tuh ngechat Anet. Karena aku takut banget, karena biasanya kalau aku ngeliat orang di interview pas mereka main horor tuh pasti ada aja mistisnya. So aku nggak tahu ini marketing atau beneran ya kayak gitu. Terus aku selama syuting tuh awal Tadi ini zodiaknya apa? Zodiaknya apa dia? Libra. Ya Allah, iya Libra lagi labil ya kalau ngomong, bingung gitu ya. Mau pakai bahasa apa dia? Bahasa Indonesia atau bahasa kalbu gitu gue ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Silakan. Ya. Nah, aku tuh awal sama syuting tuh aku fine-fine aja. Karena aku mikir kayak ya perang-perang aja gitu kalau ada rame-rame kan. Terus sampai akhirnya ada satu kejadian yang menurut aku rada kok horor juga ya gitu. Jadi aku tuh sempat ini scene aku sendirian, nggak ada cast lain. Terus kameranya juga itu tuh dari luar. Terus kita biasa kan shootnya dari luar. Kita dari luar. Oke, berarti kameramennya di luar. Kameramennya di luar. Kamu sendiri di dalam. Benar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Oke. Nah terus kan biasanya kita latihan dulu kan. Pas latihan udah tuh oke sampai kenapa Mbak Dito bilang ayo udah take gitu. Terus pas lagi take tiba-tiba Pak Banito teriak di HT, itu siapa depannya Nindi kok ada yang bolak-balik, kan ini udah take, udah bukan latihan lagi. So aku lagi di luar, terus itu gak ada siapa-siapa sama sekali. So aku nangis. Oh iya, itu jadi tante itu kamu lewat-lewat kan ya Mas ya. Tapi beneran ya, berarti ada terekam. Kalau dari aku sih aku nggak ngeliat ya, cuman Pak Banito tuh ngomong ini ada orang yang lewat depan aku. Oh iya. Ada mungkin apa nggak tahu ya. Kerekam nggak, Bang Ivan? Kerekam nggak? Oh, biar dia berasa lebih ini ya, lebih mendalami karakter ya. Iya soalnya betul. Tapi memang vibes kamu tuh sunshine banget. Nah, masuk di film ini butuh mungkin. Dong ya. Oh jangan, iya nanti mungkin ya setelah ada film Arwah ini beneran diikutin gitu. Iya, siapa tahu kamu bisa diikutin beneran, ya kan? Makasih ya. Iya, sama-sama ya. Iya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Nora Hakim. Thank you so. Angga adalah salah satu saudara dari kakak beradik ini yang diasuh sama Abah. Oleh abahnya itu Om Egy Feldi. Hari ini tidak bisa hadir. Kemudian Angga adalah seorang Kapiten. bukan Bukan. Kirain seorang kapiten gitu ya. dia yang di antara kakak beradiknya dia yang paling mumpuni, paling mapan. Oh, wow, value man. Angga. Oh, Angga. Oke. Oh, kamu nggak value man ya?
Oke, Angga, and then dia mapan. Ya, terus dia paling look out ke adik-adiknya. Oh, paling care banget ya sama ininya. Nah, berarti Seperti itu, tapi lupa sama kerjaannya juga gitu. lupa sama kerjaannya maksudnya kayak gimana? Sudah terlalu mikirin duniawi sampai pengen lupa tapi lupa juga Oh, gitu. jadi lupa keluarga. Oh, dari sinilah mungkin ada drama keluarga tadi ya. Ini saya berusaha untuk mengconnect the dots gitu ya, karena tadi penyampaian dari Anet ini agak ambigu, saya nggak bisa ngerti. Jadi untungnya dijelaskan sama Irsyad sendiri ya, berperan sebagai Angga. Iya. Enggak. Tadi bohong. Jadi anggap aja ini preskonnya nggak ada ya. Itu semua di-delete. Anyway, iya, sebagai Angga berarti kan tadi ada drama keluarganya. Kira-kira kalau misalnya menurut kamu antara drama keluarga dan juga horornya, kira-kira lebih dominan yang mananya sih? Dan menurut kamu lebih intens yang mana? Lebih dominan mana? Bukan kita. Jujur lupa ya karena 2 tahun lalu, tapi seingat saya kayak lebih ke keluarga ya. Ya, maksudnya Saya nggak sanggup untuk jadi MC jujur. seingat saya sih keluarga karena yang ngebangun suspense segala macem juga dari keluarga juga. Horornya tuh udah agak tengah ke belakang baru biasa. Oh gitu ya, sorry nanti deh, sorry. Ya itulah pokoknya. Oke. Jangan suruh ngomong lagi, ntar spoiler lagi. Kegeser. Oke, ya udah kalau gitu kita tanya-tanya dia tentang pribadinya aja ya, kayaknya dia lebih jadi sosok laki-laki sebagai seorang kakak yang mungkin kamu juga sayang sama keluarga kamu, cuman karena kamu fokus sama duniawi, akhirnya kamu nggak fokus ke mereka juga ya, kurang kasihnya. Kira-kira cara kamu ngebalancing dengan acting kamu itu dengan peran sebagai Angga seperti apa? Untuk actingnya, selain sudah dipersiapkan selama workshop, sebelum kita take kita juga udah ngebahas mau kayak gimana, dan kita juga udah ngebangun moodnya sebelum kita take. Lebih pas scene-scene yang ada teror-terornya itu juga untuk ngebangun mood butuh waktu juga untuk kayak, apalagi setnya juga menolong sih untuk membangun thrillnya, suspense segala macam, dibantu dengan arahan Pak Ivan. Jadi sangat tertolong juga sih dengan cast dan sutradara dan tim produksi ini. Kalau sangat tertolong oleh para cast dan juga mungkin para tim filmmaker, kira-kira siapa orang favorit kamu yang biasanya kamu datangin untuk aku mau reading, bantuin aku reading dong gitu? Semuanya iya. Oh semuanya, nggak ada orang spesial. Nggak ada. Kamu bantu dong, biar ini bisa jadi sesuatu gitu, biar ini bisa jadi sesuatu yang dibakar, terus abis itu langsung ditayangkan ke sosial media, biar rame ini film. Ada satu sebenarnya tapi nggak hadir, Abah. Oh ada Abah, deketnya sama si Abah. Abah tuh walaupun kita lagi ngatik, dia beneran kayak Abah, kita hangat banget orangnya, lucu banget orangnya. Oh luar biasa, jadi kedekatannya tidak hanya ada di lokasi syuting, tapi juga di balik itu, di behind the scene-nya juga ya. Memang benar-benar dekat sama Abah ya. Nah kira-kira kamu boleh nggak nih kasih pesan ke teman-teman yang nonton gitu ya, kira-kira kenapa mereka harus nonton film ini? Selain film ini menegangkan, menyeramkan, tapi ada nilai-nilai moral dari sisi keluargaan yang patut kalian tonton dan ambil moralnya. Baik, terima kasih banyak Irsyadial. Boleh kita berikan tepuk tangan. Ini air minum kamu aku ambilin sama istri ya. Oh iya, tentunya senang banget dong ya hari ini bisa hadir dan juga menyaksikan langsung official trailer dan juga poster dari film Arwah. Nah, kalau Kak Joshua sendiri kira-kira berperan sebagai Jojo ya di sini ya. Karakternya kan Jojo, dipanggil di kehidupan sehari-hari juga Jojo. Ada nggak nih perbedaan antara Jojo yang di film Arwah dan Jojo yang sekarang nih? Kalau ditanya sebenarnya pasti ada irisannya. Misalnya hal-hal seperti anak paling besar punya adik-adik yang dia ngerasa bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, itu terjadi di kehidupan sehari-hari juga karena saya juga anak pertama. Terus kemudian punya orang tua yang single parent, saya juga orang tua saya single parent. Tos dulu dong Kak. Tos dulu. Iya tos dulu, tos angin dulu Kak. Ya udah. Iya. Sama lagi. Iya, jadi ada irisan-irisan seperti itu, tapi juga ada hal-hal yang memang harus butuh imajinasi untuk bisa dapetin karakternya. Misalnya, Contoh. kalau dicontohin terus
spoiler ya, tapi intinya si Jojo dalam karakter film ini punya masalah terhadap misalnya terhadap suatu kecanduan itu. Nah, aku tidak punya bank perasaan itu di kehidupanku pribadi, sehingga aku harus berimajinasi atau melihat yang memang mengalami gitu. Jadi ya dicampur-campur untuk bisa dapetin karakter si Jojo di film gitu sih. Artinya kamu melalui banyak proses untuk pendalaman karakter itu sendiri ya? Iya betul, dan dibantu juga sama proses reading waktu itu tuh ngebantu banget untuk nih karakter ini sebaiknya dibikin gimana ya supaya jalan ceritanya semakin lebih enak lagi gitu, lebih ngalir lagi. Gitu. Kalau misalnya dari kacamata Kak Jojo sendiri, perbedaan antara film arwah dengan film horor yang lain ini apa sih? Oh, jelas karena ini sebenarnya nggak bisa dibilang 100% film horor, karena ini sebenarnya bisa juga dibilang film keluarga gitu. Dekat sekali dengan kita, di mana kita tahu banyak sekali teman-teman yang berada di posisi sebagai sandwich generation dan dia Sandwich generation kan berarti atas sama bawah ya? Iya, bawahnya tuh biasanya yang menanggung apa yang seharusnya tidak dia tanggung, atau iya. bahkan dirinya sendiri. Betul. Gitu. Kalau saya sih atas, bawah, depan, belakang, jadi generasi kebab sih kalau Oh saya. kebab, ya agak bundar sih berarti kalau Bundar, kebab ya. iya tadi udah single parent, anak pertama gitu ya. Semangat. Iya semangat. Semangat kita. Oke, you are saying? Iya, jadi itu banyak terjadi. Jadi karakter si Jojo ini juga merupakan representasi dari banyak orang. Harapannya seperti itu. Jadi karakter yang aku build dan disetujui oleh teman-teman semuanya adalah karakter yang bisa mewakili banyak orang gitu sih. Wah benar-benar ini bisa relatable banget, khususnya buat anak-anak pertama. Ya betul. Ya, Atau dan anak juga- nomor berapapun, kalau misalnya dia tulang punggung misalnya, atau bagaimana biasanya ketika ada saudara yang berkonflik, terus bagaimana penyelesaiannya. Terus apakah saudara itu by blood atau enggak, itu juga jadi topik sebenarnya di cerita ini. Oh oke, jadi banyak banget aspek yang bisa dilihat juga ya dari Betul. film arwah ini ya. Betul. Kalau misalnya dari mungkin menurut Kak Jo sendiri, tadi kan aku tanya sama Irsyadila, kira-kira siapa orang favoritnya? Kalau Ya. misalnya Kak Jo sendiri, orang favorit di sini siapa sih? Di sini nih. Ya. Ya, yang ini udah pasti. Iya. Maksudnya di dalam film ini Kalau mohon saya izin ya kayak mohon izin bentar. Ada konteks dulu bentar. Bisa dibilang nggak ada satu yang benar-benar kayak dominan, karena benar yang dibilang Irsyad, ketika break kami ngumpul. Terus kalau misalnya lagi kan kami syuting di luar kota ya, jadi kalau misalnya di hotel pun juga iya sarapan bareng, jarang di kamar masing-masing gitu, kayak nongkrong bareng aja gitu. Selalu bersama ya. Betul. Persahabatan bagai kepompong ya. Iya, awalnya ada kepentingan. Awalnya adalah kita Apa tuh pengen kepentingannya? bangun chemistry. Oh iya, supaya betul. di kamera nggak canggung. Tapi lama-lama setelah syuting nongkrong tetap kita. Sampai detik ini masih suka nongkrong bareng juga. Masih, walaupun Anet sibuk kan kemarin nih, jadi kita agak sulit tuh ngajaknya. Ah, Gitu. Anet jangan sombong dong Net. Iya. Gitu dong. Oh kerja. Oh Iya. pick me ya dia, beneran pick me ya. Udah 3 kali dia dibilang pick me hari ini. bercanda. Jadi semua ya bonding banget ya. Iya. Makanya gitu. chemistry-nya juga mungkin gampang untuk dibangun antar keluarga, apalagi butuh banget ya Kak ya. Iya betul. Aku pribadi sebenarnya benar-benar baru kenal saat mau Main. produksi syuting ya. Jadi dari reading pertama itu baru kenal. Tapi ya sejujurnya kalau boleh dibilang awalnya agak-agak bisa nggak nih ya gitu kan. Skeptis dikit ya. Pasti karena kita benar-benar baru kenal. Terus perbedaan usia juga kayak sama Sarah kan lumayan jauh ya. Jadi bisa nggak nih ya gitu. Tapi ternyata dengan dibantu sama acting coach sama Pak Ivan juga sebagai director, kita di set benar-benar dimudahkan untuk ngebangun chemistry-nya gitu. Oke. Satu kata untuk film Arwah. Silakan Kak Jojo. Satu kata, wah cukup ya. masuk ke Pak. Kak, emang begini ya Kak defaultnya di rumah ya? Susah banget ya kalau dibilang satu kata. Tapi kalau emang harus pilih satu kata, Satu hati. Bentar. Kalau satu hati mah merek motor. Bener juga. Ada tuh di MotoGP tuh tulisannya. Satu kata ya, kalau emang harus satu kata mungkin, iya kan judul filmnya Arwah, satu kata ya. Ini mencekam.
Wih, mencekam. Itu mah bahasa saya tadi. Oh iya, iya. Berkali-kali itu. Gak Oke. boleh pakai bahasa yang lain. Dua itu dua. Dua kata, Gak sama nggak nyangka dua. nyangka. Satu kata berarti, waduh. Waduh. Tuh kan, Oke, waduh. kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Joshua Suherman, ladies and gentlemen. Lupa Beatrix-nya gitu kan. iya, Udah oke. yakin namanya Sarah tapi Beatrix-nya tadi soalnya aku tanya kan sama kakak Imam ya. Salah satu yang brief aku bilang, "Kak, ini Beatrix atau Beatrix?" Beatrix atau Beatrix? Apa? Jadinya aku bilangnya Beatrix. Beatrix dong. Oh, Beatrix. Iya, Oke, Beatrix. Sarah Beatrix hari ini apa kabar cantik? Baik, Baik. apa kabar? Semuanya apa kabar? Bentar, Beatrix ini zodiaknya apa sih? Tebak, coba tebak. Aku tebak zodiak. Leo. Iya, tebak. Leo. Salah. Belum, Oh, iya. belum. Kayaknya kamu adalah seorang Capricorn. Iya benar. Benar ya? Benar. Iya. Sumpah bener. Iya benar. Kayaknya kalau aku asbun aja sih. Serius Capricorn? Benar. Enggak, soalnya biasanya kalau Capricorn itu banyak kan memang larinya profesinya ke ini, ke pemain film gitu ya, Capricorn gitu. Anyways, sebagai seorang Capricorn di film ini, ya biasanya Capricorn itu apa yang ditayangkan di sosial media sama aslinya di hatinya itu agak berbeda. Nah, kalau dari film ini apakah seperti itu juga? Tentunya tidak. Ini berbeda. Berbeda. Seperti apa Enggak ada perbedaannya? yang sama maksudnya. Gimana sih? Maksudnya sama. Kalau menurut aku sama yang di film kayaknya sama deh. Sama. Iya. Kamu di sini berperan sebagai apa? Sarah? Aku sebagai Sophie. Jadi di sini aku anak bungsu. Oh, kamu anak bontot Iya, ya. yang dekat Anak sama bungsu. sama papa, sama abah gitu. Dekat Terus sama abah. in real life juga aku dekat, lumayan dekat sama papa. Kayaknya Relate banget. kayaknya relate deh. Relate Iya, ya dengan kehidupan sehari-hari dan juga Betul. sebagai seorang Sophie. Kira-kira ada tantangan nggak untuk memerankan sebagai Sophie ini? Mungkin kalau tantangan, aku selalu bilang ya, ini tantangan terbesar aku ngomong Sunda. Oh, Sunda. Iya, Aslinya karena orang apa, Sarah? Aku orang Manado, tapi besar lahir di Papua. Oh, orang Manado. Iya. Luar biasa. Dari timur lah. Jadi pas di sini suruh ngomong Sunda, dialeknya Sunda, jadi agak gimana ya, agak susah gitu. Coba satu kalimat Sunda. Mau yang kasar apa yang halus? Waduh, ditantangin nih kita. Boleh yang kasar. Yang Gelo, kasar. Gelo. Atau nggak ngomong aku cinta kamu dalam bahasa Sunda. Enggak sepro itu, Kak. Enggak Oh sepro iya. itu loh. Ya udah, satu kalimat aja yang kamu ingat mungkin dari salah satu line atau dialog dari film Arwah yang menggunakan bahasa Sunda. Iya teh, masih sayang. Oh, iya teh masih sayang. Oh ya, tahtehnya mah iya gitu ya. Oke. Luar biasa sekali. Nah, itu dia tadi tantangannya diantara lainnya ada tentunya belajar bahasa Sunda ya. Ada Sunda-Sundanya. Ya, tapi kamu udah soft spoken banget kok. Biasanya kan orang-orang Sunda itu agak soft spoken juga gitu ya. Tapi kan tetap ada tuh apa sih kalau nyanyi nada-nadanya itu kan. Oh, itu ada yang harus nadanya. dikuatin. Itu Oh, yang iya. aku belajar. Nadanya kayak gimana waktu ngomong tehnya teh gitu. Iya teh. Oh iya, aduh adem banget. Oh iya, siap, luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya tadi dari Sarah sendiri udah melihat trailernya seperti apa, kira-kira apa yang menurut kamu atau di bagian mana yang paling menarik di hati seorang Sophie atau Sarah ini? Kalau menurut aku semuanya menarik. Karena bisa dibilang juga kalau misalnya nih aku nggak main di sini, aku sebagai penonton ya aku pasti tertarik banget lihat poster dan juga trailernya kayak gini. Cia. Ini bener loh, S3 bener nggak? marketing, ladies Bener and kan gentlemen. semuanya? Iya kan pas lihat posternya sama trailernya tertarik banget kan? Iya, nggak kedengeran ya? Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Anyway, mungkin ada nggak nih yang kamu pengen sampaikan ke teman-teman semuanya? Kenapa kalian ninggalin aku? Kenapa kalian ninggalin aku? Temenin aku, amanin aku, amanin aku.
Jangan tinggalin aku, temenin Sophie, temenin Sophie. Kenapa kalian ninggalin aku? Kenapa kalian ninggalin aku?